Halo, saya Meta Kristiana, dosen olahraga dan kesehatan di kampus Universitas Semarang, di Jalan Arteri Soekarno-Hatta, dekat Logosari. Mungkin banyak yang tahu, sudah banyak yang tahu. Selama kira-kira 2,5 tahun terakhir, saya penelitian tentang sendi lutut. Karena saya amati banyak warga mulai usia 40 ke atas sampai 60 ke atas yang mengalami nyeri sendi lutut. Wajar, hal ini sangat wajar. Tapi apa yang saya temukan saat observasi awal, survei awal, agak mengejutkan bagi saya. Di berbagai kelurahan, berbagai tempat, RT, RW juga banyak perkumpulan, ternyata saya temukan hampir tidak ada yang tahu. Bisa dikatakan hampir 100%. 100%. Tidak ada yang tahu cara yang tepat untuk mengatasi. Cara-cara yang mereka pakai hanya sebatas diistirahatkan, kompres, pijat, terapi sinar, terapi getar. Kalau sudah nggak tahan, obat anti nyeri, bahkan suntik, atau hanya latihan peregangan-peregangan saja. Ya, tapi hasilnya dalam beberapa minggu atau beberapa bulan sakit lagi, dan tidak kunjung ada perbaikan yang signifikan atau dalam jangka panjang. Setahun kumat lagi, bahkan semakin nyeri. Jalan-jalan ke mall, kaki cepat capek. Jalan lama, pengen jalan-jalan, olahraga pagi, jogging-jogging, lutut sakit. Bangun tidur pagi hari terutama kaku lututnya, nyeri, bahkan mungkin sampai ada pembengkakan atau bunyi krek di lutut ketika digerakkan, kretek ketika digerakkan dan dipegang. Apakah itu baik-baik aja? Apakah itu cukup dengan cara-cara yang tadi yang saya sebutkan, yang sudah dilakukan hampir 100% warga yang saya temui atau saya teliti? Dan hasilnya juga mereka masih ketergantungan. Sebagian besar masih ketergantungan dengan cara-cara tersebut, bahkan sampai obat-obatan, suntikan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini saya sebagai dosen olahraga dan kesehatan yang mencoba selama 2,5 tahun terakhir melakukan penelitian yang harusnya sudah cukup banyak diteliti dari dalam maupun luar negeri, itu ternyata kuncinya yaitu membentuk kekuatan otot-otot kaki kita. Dan itu belum ada yang tahu, belum tersosialisasikan dengan cukup ke masyarakat manapun yang saya jumpai selama ini di berbagai kelurahan. Ada penelitian dan pengabdian itu selama 2,5 tahun terakhir ini, berarti ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 8 sampai 10 kelurahan dan RT, RW atau instansi juga. Satu orang pun tidak ada yang, terutama yang mengalami nyeri lutut, tidak ada satupun yang mengusahakan atau mengupayakan, bahkan melakukan latihan kekuatan otot kaki. Miris. Makanya saya tertarik membuat channel YouTube ini untuk mensosialisasikan ini, hasil penelitian saya, kepada warga di sana, Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan, agar paham bahwa cara mengatasi nyeri sendi bukan dengan cara-cara tersebut. Bisa mengurangi, meredakan, bahkan mungkin menghilangkan nyerinya, cuma hanya sementara, dan kerusakan itu akan terjadi dari tahun ke tahun. Yang perlu kita lakukan adalah memperkuat otot-otot kaki agar di persendian ini, di sendi lutut ini, ya, tidak terlalu besar tekanannya.
Karena jika ada tekanan yang terlalu besar karena berat badan berlebih, atau tidak berlebih pun karena kelemahan otot-otot di sekitar paha, kaki, itu akan semakin menekan dari tahun ke tahun. Jika otot-otot ini tidak dibentuk kekuatannya, tidak diperkuat kekuatannya, ini akan terus terjadi tekanan-tekanan ini, dan ini akan merusak tulang rawan yang ada di lutut kita, semakin merusak. Usaha-usaha yang tadi saya sebutkan yang sudah umum dilakukan masyarakat, apakah bisa untuk mengatasi masalah tekanan yang berlebihan di sini, sehingga ini ada kerusakan di persendian ini? Tidak bisa, tidak efektif, tidak akan bisa dalam jangka panjang. Maka yang bisa kita lakukan bagi orang yang usianya 40 ke atas, bahkan 60 ke atas, itu sangat penting untuk memperkuat otot-otot kaki, agar kalau otot kaki kuat, dia akan mengencang, dia akan membantu menarik tekanan di lutut ini, sehingga masalahnya teratasi. Dan itu harus dipertahankan. Ketika otot kita lemah lagi, itu akan kembali menekan lagi. Berita baiknya, otot dari penelitian, otot manusia itu bisa menguat sampai usia 80 tahun. Masih bisa memperkuat otot-otot kita sampai usia 80 tahun. Jadi jangan patah semangat. Dan jangan tidak melakukan penguatan otot, karena akan percuma cara-cara yang dilakukan yang di luar penguatan otot. Karena masalahnya itu adalah tekanan yang berlebihan di sini, bahkan merusak sendi lutut, merusak bantalan. Demikian hasil penelitian saya di berbagai kelurahan selama 2,5 tahun terakhir, itu menunjukkan latihan penguatan otot-otot kaki itu meredakan, bahkan bisa menghilangkan nyeri di sendi lutut. Hampir 100% hasil latihan penguatan otot kaki selama 2 kali seminggu dalam waktu 1,5 bulan, itu signifikan untuk mengurangi, bahkan sampai menghilangkan nyeri lutut para warga yang menjadi sampel penelitian saya. Untuk kali ini, selama setahun terakhir ini juga di berbagai kelurahan dan di berbagai tempat, itu juga bersemangat untuk lanjut berlatih senam untuk memperkuat otot kaki untuk kesehatan sendi lutut, karena mereka sudah merasakan manfaatnya, efeknya sebagian besar. Maka kali ini saya ingin mempersembahkan proses penelitian dari beberapa dokter undip yang sedang melanjutkan program pendidikan dokter spesialis, khususnya SPKFR, Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi. Mereka mengambil sampel untuk penelitian ya di tempat senam saya, yaitu di Kelurahan Logosari Wetan dan Logosari Kulon. Saya senang sekali ya, ini akan sangat mendukung ya penelitian saya juga, dan membuat warga masyarakat itu semakin paham, semakin tahu bagaimana cara mengatasi nyeri sendi secara lebih baik. Mari kita saksikan prosesnya. Tadi pagi, ini hari Selasa tanggal 10 Juni 2025, tadi pagi mulai para dokter ini, ada 3, Dokter Ama Maulida, Dokter Karisa, dan Dokter Kelvin, itu mengadakan sosialisasi di Kelurahan Logosari Wetan yang pesertanya gabungan dari Logosari Wetan sendiri dan dari Logosari Kulon dan dari berbagai tempat juga bergabung di situ. Mereka, para dokter ini melakukan sosialisasi tentang osteoartritis lutut dan penjelasan mengenai teknis penelitian. Mereka akan meneliti, membandingkan antara senam yang saya buat, yaitu senam untuk
membentukkan kekuatan otot-otot kaki dan sekitarnya juga, termasuk perut, punggung, bokong, akan dibandingkan dengan latihan fisioterapi yang selama ini dijalankan di rumah sakit. Akan seperti apa hasilnya? Akan lebih baik mana? Keduanya sudah terbukti baik, cuman mereka ingin membandingkan lebih baik mana, karena di masing-masing ada plus minusnya. Ya, mari kita ikuti ya, dari proses awal mereka sosialisasi, screening awal, pencarian sampel, nanti pada saat proses latihannya bagaimana, hasilnya bagaimana, akan saya share ke Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ayo kita belajar bersama, kita lakukan yang terbaik untuk kesehatan kita. Semangat, mari kita saksikan.